Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan. Ya, dalam kesempatan sore hari ini Mas Anom hendak berbagi manfaat daun sirih dan cara meraciknya. Sebelum kita meracik atau meramu daun sirih, alangkah baiknya kita menentukan sirih yang akan kita racik. Harus benar-benar yang bagus, benar-benar yang sehat, agar kita merasakan manfaatnya dari daun sirih ini. Nah, seperti apa sirih yang kita pilih untuk racikan penyembuh berbagai penyakit? Seperti yang kita ketahui bahwa sirih adalah sebagai obat tradisional kuno zaman nenek moyang kita, yang mungkin sebagian kecil orang belum memahami manfaat daun sirih. Dalam hari ini saya ingin sedikit menjelaskan apa sih manfaatnya daun sirih. Yang pertama, untuk mengobati penyakit kolesterol, untuk menekan naiknya tekanan darah tinggi, untuk membantu insulin ataupun membantu penyembuhan penyakit diabetes, untuk penyakit asam lambung, asam urat, keputihan, alergi, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum kita meramu atau meraciknya, kita harus menentukan daun sirih yang akan kita racik. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, harus antara ruas dengan ruas ini harus sejalur ya. Ya, ini ada urat di sini, ada urat di sini, dan pilihlah yang segar, yang benar-benar segar. Mohon maaf karena ini musim kemarau jadi daunnya kecil-kecil. Nah, kita siapkan 7 lembar daun sirih. Daun sirih 7 lembar. Ini 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 lembar, 5 lembar daun sirih, 6 lembar. Nah, yang lainnya kita ambil sini supaya pemirsa paham bagaimana cara memetik daun sirih. Yang saya maksud, masalah benar atau tidak itu individu masing-masing ya. Ketika kita mau mengambil daun sirih, kita harus menghitungnya dari daun atas. 1 ya. Ini untuk kawan-kawan yang belum paham. 1, ini kita ambil dari pucuk ini pucuknya kebetulan patah tadi. Ini daun pertama, anggap aja ini daun pertama. 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Nah,
daun ini seharusnya yang kita ambil ya, karena di sini daun ini rusak ya. Nah, daunnya rusak. Sebenarnya ini kan daun kedua, ini daun kedua, karena di pucuknya ini masih ada daun, berarti yang diambil ketujuhnya ini ya pemirsa ya. Jadi untuk menentukan pengambilan daun yang baik ataupun yang bisa kita racik yang sesuai dengan resep tabib Anom, yaitu ambil dari pucuk itu kita hitung sampai ke bawah itu 7. Nah, baru yang 7-nya itu diambil. Mungkin pemirsa sudah paham. Mari kita saksikan cara meraciknya seperti apa. Nah pemirsa, setelah kita tadi menjelaskan bagaimana kita memilih daun-daun sirih untuk diramu, lalu kita siapkan air kurang lebih seperti biasa ya, 2 gelas gini. Nah, 1, 2. Setelah kita sudah menakarnya 2 gelas, lalu kita panaskan sampai benar-benar mendidih. Sembari kita menunggu airnya mendidih ya, pemirsa bisa praktekkan di rumah untuk keluarganya yang lagi sakit, kolesterol ataupun asam urat, asam lambung, dan penyakit-penyakit yang lain yang sudah saya jelaskan, seperti diabetes, keputihan, terus untuk gatal juga bisa ya. Kalau untuk gatal, begitu sudah direbus, sebagian diminum, sebagian dioleskan pada yang gatal-gatal ya, jangan dicuci ya. Nah, sembari kita menunggu air yang kita masak benar-benar mendidih, kita hangatkan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan ke kompor. Daun sirih ini kita panasi dulu supaya keluar atsirinya ya, keluar atsirinya. Setelah kita panasi kurang lebih seperti ini, ada sedikit mengkilat-mengkilat ini, lalu kita masukkan nanti kita masukkan ya ke tungku ya. Kita panasi, dua-duanya kita panasi dulu. Ini kalau anak batuk bisa ya, anak batuk itu bisa dipanasi seperti ini, lalu kasih minyak kayu putih, bisa ditempelkan di dadanya ya pemirsa ya, yang punya anak kecil bisa dilakukan ketika anaknya batuk. Nah, ini seperti ini, tinggal satu lagi. Nah, semua bahannya ataupun daun sirih tadi sudah kita panggang ya, sampai keluar terasa ada kayak minyak-minyaknya gitu keluar. Lalu kita tunggu sampai benar-benar airnya mendidih, lalu kita masukkan ke air yang mendidih tadi. Kita masukkan ya pemirsa ya.
Nah, setelah kita masukkan, kita tunggu 2 menit seperti biasa. Oke, sudah. Kita matikan kompornya. Lalu kita tutup. Ya, kita tutup pancinya agar benar-benar merata matangnya itu. Nah, mungkin itu aja dulu pemirsa penjelasan tentang resep dari daun sirih ya. Untuk kawan-kawan yang kurang jelas ataupun kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan terkait daun sirih, bisa komen di bawah ini ya. Insya Allah akan saya tanggapi. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe video Mas Anom. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa share, komen, like video Tabib Mas Anom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu dari balita hingga lansia.